Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Selanjutnya yaitu hal yang wajib dilakukan sebelum warisan dibagi. Yang pertama, biaya perawatan atau tajis. Biaya perawatan yang dimaksud di sini adalah biaya yang digunakan. Biaya perawatan atau apa? Biaya perawatan atau tajhis. Tajhis, betul. Tajhis, oke. Next. Adalah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah, mulai dari proses mandi, kafan, prosesi pemakaman, dan segala hal terkait lainnya yang terkait dengan menyelesaikan persiapan jenazah hingga dimakamkan. Yang kedua, pembayaran hutang mayit. Hutang yang dimiliki oleh si mayit harus dilunasi dengan mengambilnya dari harta tirkahnya. Setelah dikurangi untuk keperluan tajhis, hutang ini termasuk hutang si mati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut mayoritas ulama, hutang ini harus dibayar terlebih dahulu sebelum melunasi hal-hal lainnya yang mungkin berupa wasiat. Yang ketiga, wasiat. Wasiat adalah hak yang diberikan oleh agama kepada seseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris. Jumlah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta benda. Wasiat ini dibuat setelah harta tirkah itu dikurangi untuk kepentingan tajhis, yang berarti membayar hutang baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ya ada wasiat ikhtiyariyah dan wasiat wajibah. Wasiat ikhtiyariyah adalah wasiat yang dibuat oleh pewasiat dengan kehendak sendiri sebelum dia meninggal berdasarkan prinsip-prinsip hukum wasiat. Kemudian wasiat wajibah adalah kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya suatu halangan syarah. Baik, untuk presentasi dari kelompok 7, apabila dari kalian semua, teman-teman yang belum bisa dipahami, atau ada sanggahan, atau ada masukan, itu boleh saya tampung. Silakan apabila ada yang salah satu saya sebutkan itu tadi, kalian bisa ditanyakan. Saya tambahkan, tolong dicatat ini karena tidak ada di makalah dan ini kesimpulan secara global tentang maurus dan tirkah. Tolong dicatat, sudah bawa pulpen? Biar mudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Tirkah itu rumusnya tirkah adalah harta bawaan ditambah dengan harta gonogini. Itu tirkah. Tadi yang belum muncul di makalah. Tirkah itu saya ulang, harta bawaan ditambah harta gonogini. Apa harta bawaan itu? Harta bawaan adalah harta yang dibawa atau dipunyai sebelum nikah. Sebelum nikah kok punya mobil, punya tanah, punya rumah, dan itu bertahan sampai nikah, sampai meninggalnya. Maka harta yang dibawa sebelum nikah
Ini disebut sebagai harta bawaan. Begitu. Harta gonogini itu apa? Harta gonogini itu harta bersama. Harta yang didapatkan saat setelah pernikahan. Sampai meninggal. Dan dibagi dua dengan istrinya. Walaupun istri itu pekerjaannya hanya menteri dalam negeri, sumur, kasur, dapur, dapur, sumur, kasur, hanya itu aja. Menteri dalam negeri sama menteri perdagangan. Bagian belonjo. Sementara yang suami, menteri luar negeri dan menteri pekerjaan umum. Bagian kerja. Walaupun seperti itu, ketika salah satu meninggal, maka harta ini dipecah jadi dua. Contoh, si A dengan si B itu kawin. Sebentar ya, saya nutup pintu dulu. Saya lanjutkan. Si A dengan si B nikah. Selama pernikahan mulai akad nikah sampai meninggal dunia, ini tidak ngitung jumlah anaknya ya, bebas anaknya mau berapa. Mulai akad nikah sampai meninggal dunia, meninggalkan harta 4M atau mempunyai harta 4M. Baik harta itu berupa mobil, tanah, uang, atau aset-aset yang lain, pokoknya di total jenderal itu 4M. Maka dalam tirkah itu nanti harta gonogininya berapa, harta bawaan berapa. Nah, harta gonogini itu nanti 4M itu dipecah jadi dua. 2M untuk istri, 2M untuk suami. Berarti nanti tirkahnya suami 2M plus harta bawaan. Harta bawaannya itu misalnya punya mobil, tanah, senilai 1M. Ya berarti tirkahnya 3M. Itu tirkah, harta peninggalan. Maka di sini akan muncul pertanyaan. Istri tadi kan dapat bagian 2M karena hartanya suami kan 4M. Dipecah gonogini istri 2M, suami 2M. Istri 2M itu apakah harta waris? Bukan, itu bukan harta warisan. Itu harta pembagian gonogini, harta pribadinya istri. Jadi bukan harta warisan dari pembagian harta suami, enggak. Itu namanya harta gonogini atau harta bersama. Itu rumusnya tirkah. Sampai tirkah ini sebelum saya lanjut mau urus, ada yang belum paham? Paham, Pak. Yang lain? Izin, Mbak. Oh, Mbak. Belum? Alhamdulillah. Pak, izin mau tanya. Ya, silakan. Jadi kalau harta gonogini itu berarti beda dengan kalau kita si suami punya ketika di antara salah satu pihak itu meninggal dunia. Nah, harta gonogini tersebut itu apakah bisa dikatakan ahli waris atau salah satu itu? Sebelum kan kalau Bapak bilang tadi kalau harta gonogini itu beda dengan ahli waris atau harta warisan itu beda. Cuman dari awal mula ketika harta bawaannya dari suami itu kan masih ada Pak ya, masih utuh. Nah, ketika dan salah satu belah pihak itu meninggal, nah itu kan harta gonogini itu disebut menjadi harta warisan juga Pak. Harta gonogini itu
Harta pribadi, makanya tadi saya katakan, harta gonogini itu bukan harta pembagian warisan. Berarti nanti istri masih dapat. Masih. Sesuai bagiannya istri. Jadi saya ulang. Tirkah itu bahasa Indonesianya harta peninggalan. Udah, gitu aja. Harta peninggalan itu rumusnya harta bawaan. Apa harta bawaan itu? Harta yang dibawa sebelum nikah atau dipunyai sebelum nikah. Itu harta bawaan. Harta bawaan ditambah harta gonogini atau harta bersama. Coba saya minta tolong pemakalah membaca tadi pasal 171 tentang tirkah. Pemakalah, halo? Halo pemakalah? Nandire arek iki. Woi, pemakalah woi. Sebentar, Bapak. Mau lho lah ana nduk ngene PowerPoint sampeyan nah. Iku bacaan. Dalam pasal 171 yang mengatur ketentuan umum dijelaskan bahwa harta peninggalan merujuk pada semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk baik harta benda yang dimilikinya maupun hak yang melekat padanya. Nah, itu kalau itu bukan bunyi pasal itu. Itu bukan bunyi pasal itu. Yang saya minta bunyi pasal 171 tentang harta peninggalan. Baik Pak, saya akan melanjutkan Pak. Jadi Baca. terkait pasal 171 yang Bapak maksud, harta peninggalan itu merujuk pada semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi Enggak. artinya yaitu harta peninggalan atau TK itu belum pasti dianggap sebagai harta warisan. Enggak. Meskipun harta Bukan bawaan. itu yang saya maksud. Gini, saya buka KHI pasal 171. Oke Pak, baik. Bukan. Saya bantu Pak supaya lebih cepat. Sudahkah? Pasal 171 poin E itu harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah atau tajhiz, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Ya, itu yang saya maksud. Berarti tirkah itu adalah, ini saya belum bicara maurus ya, belum bicara maurus. Tirkah itu adalah, harta peninggalan itu, harta bawaan ditambah harta gonogini. Itu aja, itu dipegang dulu. Harta bersama itu harta gonogini. Harta bawaan, jadi dalam rumah tangga itu ada harta bawaan. Harta yang dibawa sebelum akad nikah. Kalau harta yang diperoleh setelah akad nikah itu namanya harta gonogini atau harta bersama. Harta bersama itu pembagiannya suami dengan istri itu 50%, 50%. 50% untuk suami, 50% untuk istri. Dan itu bukan bagian warisan, bukan. Itu masuk harta pribadi. Selanjutnya, ketika itu sudah ketemu, tirkah itu harta bawaan ditambah harta gonogini.
Maka kita akan melanjut kepada maurus. Apa maurus? Harta warisan. Coba Dek, Mbak yang tadi baru pesan baca, kamu ulang. Ya, Pak. Poin E pasal 171, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah atau tajhis, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Lebih mudahnya begini, kalau tirka tadi itu kan rumusnya harta bawaan tambah harta gonogini. Maurus itu harta waris. Tirkah dikurangi zakat, wasiat, perawatan jenazah, hutang. Sisanya berapa? Itulah maurus atau harta waris yang akan dibagi kepada ahli waris. Begitu. Monggo, barangkali ada yang belum paham. Monggo disampaikan. Saya, Pak. Silakan. Berarti sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris itu, hal yang harus dilakukan itu membagi tirkah dulu ya, Pak? Betul. Harus mengetahui tirkahnya berapa. Total tirkah berapa, setelah itu kurangi. Ada wasiat enggak? Hutang enggak? Perawatan jenazah habis berapa? Zakat yang belum dikeluarkan selama mayit masih hidup ada berapa? Sisanya itu, baru itulah disebut sebagai maurus atau harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Oke? Ya, Pak, terima kasih. Oke. Yang lain? Silakan. Belum ada, Pak. Kalau ada yang belum paham, monggo sampaikan. Atau menanyakan tentang makalah yang tadi yang dipresentasikan sama pemakalah, monggo langsung ditanyakan. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup, Bapak. Oke, adik-adik, saya ingin menegaskan tentang pembagian harta gonogini. Tadi kan tirka itu harta bawaan ditambah harta gonogini. Harta gonogini itu dipecah jadi dua. Pemecahannya kapan? Pada saat mayit meninggal. Jadi kalau memang kedua-duanya itu karir, sing wedok kerja, sing lanang kerja, ya dihitung jumlahnya total berapa? Total uang. Bahasa kasarannya, harta yang didapat di dalam rumah tangga itu milik berdua, milik bersama antara suami dan istri. Salah satu meninggal, maka harta itu dibagi dua dulu. Dibagi dua. Setelah total gender, di total semua ada 5M misalnya. Yang muda ada 6M misalnya. Berarti 3 juta untuk suami, 3 juta untuk istri. Ya siapa yang meninggal? 3 juta itu harta peninggalannya. Misalnya yang meninggal itu suami, istri dapat 3 juta itu 3 juta itu nanti suami dapat lagi enggak dari harta warisannya? Istri dapat lagi enggak dari harta warisan suami? Dapat. Dapat, masih dapat. Karena 3 juta yang didapat dari pembagian 6 juta ini, itu bukan harta warisan, tapi harta bersama. Begitu. Kalau nanti suami punya anak, berarti kan istri dapat 1/8 dari seluruh harta. Ya, 3M itu nanti dikurangi, ditambah dengan harta bawaan,
dikurangi perawatan jenazah, dikurangi hutang, wasiat dan lain sebagainya, sisanya berapa ya istri dapat 1/8 dari harta warisan itu. Begitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup. Karena tidak ada pertanyaan. Adik-adik, untuk selain hari Kamis, ini saya takutnya Kamis besok. Ini saya karena ada pelatihan di PWNO selama 5 hari, mulai Kamis besok sampai hari Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada pelatihan itu. Kemungkinan Kamis saya tidak bisa hadir kalau saya jadi ikut pelatihan. Nah, selain Kamis, Senin yang kosong hari apa? Senin, Pak. Senin. Pak. Ya, nanti kita akan Senin, G. Oh, Senin saya nguji skripsi. Enggak apa-apa. Senin habis duhur barangkali, karena kebetulan Senin itu saya ke Surabaya juga. Saya nguji skripsi hari Senin. Baik, Pak. Nggih. Senin jam pinten? Kami selesai jam 11. 11, Pak. Jam 11 ke atas free. Ya, free. Oke. Ya, free, Saya minta tolong Kosma untuk nyari ruangan hari Senin itu jam 11 ke atas ada kosong di ruang. Pak, tapi saya ada jadwal lain, Pak, di kelas lain, Pak, di SD, Pak. Ada berapa orang? Cuman 1 saya tahu, Pak. Iya, enggak apa-apa. Iya, ya udah di Makfu aja, di Makfu. Iya, enggak apa-apa. Nggih. Baik, Pak, terima kasih. Nanti saya carikan kelasnya, Pak. Nggih. Matur nuwun, kita tutup dengan hamdalah. Absennya saya absen semuanya biar ndak bolak-balik. Nggih, Pak, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak.